Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang participation theory. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Kiki Rizky, NIM 19505100044. Yang kedua yaitu Jihan Hanifah, NIM 19505100065. Yang ketiga yaitu Farid Mahardika, NIM 19505100069. Saya Jihan Hanifah akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan partisipasi. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation, yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Menurut Supomo dan Indriantoro, partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individual tersebut. Jadi, dalam partisipasi penyusunan anggaran adalah yaitu keterlibatan kepada pihak-pihak secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran. Partisipasi dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan. Dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sekarang telah merekomendasikan bahwa pemerintah harus mengadopsi partisipasi rakyat sebagai ukuran kebijakan dasar dalam strategi pembangunan nasional dan harus mendorong partisipasi aktif seluas mungkin dari semua individu dan non-pemerintah nasional. Partisipasi pada masa Aristoteles adalah masalah pemungutan suara, memegang jabatan, menghadiri pertemuan publik, membayar pajak, dan membela negara. Mereka yang akan mendapatkan manfaat kewarganegaraan diharapkan harus menanggung biaya pemeliharaan ranah publik dan sebaliknya. Pada masa itu, hanya ada sedikit pertimbangan tentang pembangunan. Sebaliknya, jika seseorang berharap dan bekerja untuk kemakmuran melalui pertanian, perdagangan, dan manufaktur, pengrajin, ide-ide pembangunan jelas telah banyak berubah, terutama dalam beberapa dekade terakhir, karena peningkatan kemungkinan teknologi, infrastruktur, serta dalam organisasi sosial dan aspirasi manusia. Teori pembangunan telah mengalami perubahan yang cukup besar bahkan beberapa tahun terakhir, dan implikasinya terhadap peran partisipasi dalam pembangunan juga telah berubah dengan perkembangan zaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kiki. Kepadanya saya Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai partisipasi politik. Partisipasi dipertimbangkan dalam ilmu sosial selama tahun 1950 sampai 1960-an. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi politik, di mana kegiatan berpusat di seputar pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan lainnya. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa atau yang tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan dan bukan berfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat, yaitu: yang pertama, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Yang kedua, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah supaya dapat diperbaiki. Yang ketiga, sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama, faktor psikologis.
berkaitan dengan identifikasi masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik. Faktor yang kedua yaitu ekonomi, dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Faktor yang ketiga yaitu sosiologis, meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan. Bentuk partisipasi politik. Secara umum, bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya sekedar menerima dan mengikuti saja, tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Selain dua jenis tersebut, partisipasi politik juga dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yakni yang pertama apatis, artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua yaitu spektator, artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu gladiator, artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Selanjutnya, Baik, saya Jana Hanifa akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan di dalam Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1966 dengan jelas mengakui dan mendukung kontribusi partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan pernyataan, selama bertahun-tahun dalam melakukan pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan program bantuan luar negeri, Komite Luar Negeri telah mengamati bahwa ada hubungan yang erat antara partisipasi rakyat dalam proses pembangunan dan efektivitas proses pembangunan. Semakin jelas bahwa kegagalan untuk melibatkan semua sumber daya manusia yang ada dalam tugas pembangunan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak banyak menyembuhkan penyebab dasar dari ketidakstabilan sosial dan politik yang selalu menjadi ancaman bagi keuntungan yang dicapai di bidang ekonomi. Sama benar bahwa jika orang tidak berkontribusi pada upaya pembangunan, maka tidak ada kemajuan berarti yang dapat dihasilkan dari bantuan asing. Bentuk partisipasi pembangunan itu ada 4. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pembangunan daerah, masyarakat juga harus memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan masyarakat juga harus ikut serta dalam pembangunan tersebut atau terlibat. Secara khusus, partisipasi semacam itu berpusat pada pembangkitan ide, perumusan, dan penilaian opsi, dan membuat pilihan tentangnya, serta perumusan rencana untuk menerapkan opsi yang dipilih. Contohnya itu dalam mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Setelah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga harus turut
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang dimaksud dalam mengikut partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu, masyarakat harus ikut, bisa sebagai karyawan yang direkrut secara lokal atau sebagai anggota dari berbagai penasihat proyek atau dewan pengambilan keputusan. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan mereka dalam kegiatan proyek. Contohnya, turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai dan lainnya. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi. Ini maksudnya itu masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan. Tujuannya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan korupsi, suap menyuap atau lainnya. Contohnya itu partisipasinya ialah memberi kritik, saran, turut andil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat pun juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Biar pembangunan itu tidak sia-sia. Contohnya itu partisipasinya memanfaatkan serta menggunakan jembatan atau merawat fasilitas umum dan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farid. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai manfaat partisipasi dalam penyusunan anggaran. 1. Partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. 2. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. 3. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. 4. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. 5. Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar departemen. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5 kelas Aksana B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.